warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Anggreni Sumarwati dengan NIM 0507703227. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum khususnya pada tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini saya sudah membuka soalnya, yaitu saya diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut harus memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah input menu restoran, kemudian proses pemesanan yang memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Kemudian data dari menu-menu tersebut harus disimpan dalam sebuah array yang setiap item menunya memiliki nama, harga, dan kategorinya, yaitu berupa makanan atau minuman. Kemudian selanjutnya ada fungsi menghitung total biaya. Total biaya itu didapat berdasarkan item menu yang dipilih dan juga jumlahnya. Kemudian total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak, yaitu 10% dari total biaya keseluruhan. Dan juga ada tambahan biaya pelayanan sebesar 20.000. Kemudian selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, yaitu diskon sebanyak 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Kemudian ada juga penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Kemudian selanjutnya, program akan mencetak sebuah struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, serta total harga per item. Kemudian sebagai tambahan di sini ada manajemen menu aplikasi, yaitu program memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu pelanggan untuk memesan dan juga menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran, agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Nah, di sini nanti ada navigasi menu, dapat kembali ke menu paran sebelumnya pada mengubah dan menghapus data. Nah, di sini berbeda dengan program sebelumnya pada praktikum 1. Pada praktikum 1 hanya ada fitur untuk menginput menu restoran, kemudian proses pemesanan, menghitung total biaya, diskon, dan juga penawaran beli satu gratis satu. Setelah itu juga ada mencetak struk pesanan ya. Nah, pada praktikum 2 kali ini yang berbeda ada tambahan fungsi, yaitu manajemen menu aplikasi bagi admin ya, yang memungkinkan untuk menghapus, mengubah, dan juga mengedit menu di restoran tersebut. Kemudian di sini kita diminta untuk menggunakan fungsi array list. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat 2 file pada folder tugas 2, yaitu yang pertama ada file main Java dan juga menu Java. Kita langsung saja ketikkan kode barisnya. Kita mulai dari menu Java dulu ya. Nah, di sini saya sudah menuliskan garis kode pada file menu Java. Kemudian selanjutnya saya akan menulis kode di Java ya. Oke, di sini saya sudah menuliskan kode di file main Java dengan lengkap ya. Di sini ada sekitar 350 baris kode. Untuk mempersingkat, saya tidak merekamnya karena mengingat durasi maksimal video praktikum pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop ini maksimalnya hanya 15 menit ya.
Baik, saya langsung saja akan menjelaskan baris kodenya. Yang pertama di sini saya membuka file menu Java dulu. Nah, di sini pada baris pertama saya menuliskan public class menu. Saya mendeklarasikan kelas bernama menu ya, menu.java ini. Kemudian selanjutnya saya mendeklarasikan 3 atribut ya. Yang pertama ada nama, kemudian harga, dan juga kategori. Kategori dan nama saya beri variabel string. Kemudian untuk harga saya beri variabel double. Nantinya variabel nama ini akan menyimpan nama setiap objek menu ya, seperti nama makanan dan juga nama minuman. Kemudian harga akan menyimpan harga per item, harga makanan dan minuman per item. Di sini saya menggunakan tipe data double agar dia bisa menyimpan angka desimal ya. Kemudian di sini ada kategori, variabel kategori. Dia akan menyimpan menyimpan misal nasi ramas itu masuk ke kategori makanan atau ke kategori minumannya. Jadi dia itu kayak memisahkan gitu antara makanan dan juga minuman. Kemudian di sini saya atur agar ketiganya settingnya itu privat ya, agar atribut ini tidak bisa diakses langsung dari kelas lain. Kemudian selanjutnya ada public menu, string nama, double harga, dan juga string kategori. Di nama sama dengan nama, kemudian di harga sama dengan harga, dan juga di kategori sama dengan kategori. Kemudian selanjutnya ada public string get nama, return nama, dan juga public double, get harga, kemudian public string, get kategori. Nah, di sini saya menggunakan getter agar kelas lain bisa membaca nama tanpa merubahnya secara langsung. Kemudian kelas lain bisa mengakses atau membaca harga dan juga kategori tanpa mengubahnya ya. Kemudian di sini di bawahnya ada public void, set harga, double harga, edit harga, sama dengan harga. Nah, di sini ada setter untuk harga ya. Berfungsi digunakan ketika ingin mengubah harga menu. Misalnya di fitur admin nantinya akan ada perubahan harga. Kemudian selanjutnya kita masuk ke file menu Java. File main Java. Di sini saya mengimport 4 Oke, selanjutnya kita masuk ke file main Java. Di sini saya mengimport statement untuk memanggil library Java supaya bisa dipakai dalam program. Di sini saya menggunakan 4 library ya. Yang pertama ada ArrayList, kemudian local, scanner, dan juga number format. Nah, pada ArrayList ini library ArrayList yaitu tipe data seperti array yang bisa berubah ukuran menyesuaikan pengguna ya. Bedanya dengan array biasa itu ukurannya tetap. Misalnya string dalam kurung 10, artinya array tersebut hanya bisa menyimpan data sebanyak 10. Namun jika array list itu ukurannya otomatis akan menyesuaikan pengguna. Misal pengguna ingin mengisi data sebanyak 20, maka bisa ya. Kemudian yang kedua ada library lokal, yaitu berfungsi untuk menentukan lokasi dan format bahasa format data. Di sini selanjutnya ada java.util scanner. Nah, scanner itu fungsinya untuk membaca input dari pengguna lewat keyboard ya. Kemudian selanjutnya ada text number format. Number format di sini library yang digunakan untuk mengubah angka jadi format mata uang. Nah, di sini saya menggunakan mata uang Indonesia, maka number formatnya itu rupiah ya. Kemudian selanjutnya ada public class main, yaitu mendefinisikan kelas utama bernama main. Nah, kemudian ada private static array list menu, daftar menu new array list. Di sini saya membuat array list untuk menyimpan daftar menu restoran, yaitu di sini menu. Artinya list ini akan menyimpan objek dari kelas menu. Kemudian selanjutnya ada private static scanner, yaitu membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna lewat keyboard ya. Kemudian di sini ada private static number format currency formatter, yaitu menyimpan format angka dalam bentuk uang agar nantinya akan diatur menjadi format rupiah.
Kemudian di sini ada privat static final, ada dua ya, ada yang pertama ada pajak rate yaitu 0,10 atau 10%, kemudian yang kedua ada biaya pelayanan yaitu 20.000. Nah, di sini didefinisikan sebagai privat static final yang artinya kedua variabel ini tidak akan pernah berubah. Kemudian selanjutnya baris berikutnya ada local ID, new local. Nah, di sini saya menentukan lokasinya menjadi Indonesia, ID itu Indonesia agar format uang itu menjadi rupiah ya. Kemudian currency formatter di setting ke format rupiah berdasarkan lokal Indonesia. Nah, di sini ada run app yang artinya aplikasi, saya akan memulai aplikasi mulai dari sini ya, run app. Kemudian di sini ada privat static void initialis menu. Di sini saya mendaftarkan menu-menunya, ada nasi rames, nasi bakar, nasi soto, nasi padang beserta harganya dan juga kategori. Di sini ada 8 menu ya, kurang lebih 8 menu. Kemudian selanjutnya di sini akan muncul pertama kali ya, ada selamat datang di restoran, kemudian ada pilih peran Anda. Yang pertama sesuai di perintah soal, ada pilihan sebagai pelanggan untuk memesan makanan, dan juga ada pilihan sebagai admin untuk mengelola menu, yaitu menghapus, mengubah, dan juga mengedit harga di menu. Yang ketiga ada keluar. Jika pengguna tidak akan memilih angka 1 atau angka kedua ya. Nah, di sini saya menggunakan perulangan true, yang artinya perulangan ini tidak terbatas ya, selama pengguna belum memilih untuk keluar, menu utama akan terus tampil seperti di perintah soal yang katanya pengguna bisa menginput pesanan sesuai mau mereka, yaitu artinya tidak terbatas dan tidak akan keluar dari halaman pilihan itu sebelum pengguna mengetik kata selesai. Kemudian di sini ada int pilihan, get int input, yaitu membaca input angka dari pengkit. Kita lanjutkan lagi. Di sini saya menggunakan fungsi switch case ya. Yang pertama ini switch. Baik, selanjutnya ada switch case yang akan memproses pilihan dari input user sebelumnya, yaitu apakah user memilih peran sebagai pelanggan untuk memesan makanan atau peran sebagai admin untuk mengelola restoran. Nah, di sini ada case 1 jika pelanggan memasukkan angka 1, kemudian ada case 2 masuk ke menu admin, kemudian ada case 3 yaitu keluar dari program. Nah, di sini yang terakhir ada default, jika pengguna memasukkan angka selain angka 1, 2, 3 akan menampilkan pernyataan bahwa pilihan tidak valid dan silahkan pilih lagi ya. Oke, selanjutnya di sini ada privat static void menu admin. Nah, di sini kita ke bagian menu admin terlebih dahulu ya untuk mengelola menu. Nah, di sini saya menggunakan perulangan while. Di sini saya isikan sebagai true agar admin bisa terus mengelola menu sampai adminnya sendiri itu mengetik kembali ya. Nah, di sini ada switch case. Ada pernyataan terlebih dahulu ya. Di sini ada daftarnya, ada pengenalan menu. Yang pertama ada tambah menu baru, kemudian ubah harga menu, hapus menu, lihat semua menu, dan terakhir ada kembali ke menu utama. Nah, di sini itu semacam apa ya? Semacam hanya daftar petunjuk saja yang akan muncul di outputnya nanti. Kemudian di sini ada int pilihan, yaitu akan membaca angka yang diinput oleh pengguna. Kemudian di sini ada switch case. Ya seperti itu yang pilihan menu di admin, ada tambah menu, case 1, case 2 ubah menu, hapus menu, tampil menu admin. Yang kelima ada return, akan kembali lagi jika pengguna ingin kembali ya, kembali ke menu utama. Kemudian selanjutnya ada privat static tampil menu admin. Yang pertama ada system out println, akan memunculkan tulisan daftar menu saat ini, yaitu jika menunya kosong itu akan muncul tulisan menu saat ini kosong dan akan kembali lagi. Nah, di sini ada perulangan for int i sama dengan 0, i kurang dari daftar menu size i++. Nah, di sini perulangan ini berfungsi untuk menampilkan semua item yang ada di daftar menu. Kemudian ada format rupiah, yaitu akan mengubah angka harga ke format uang Indonesia.
Kemudian di sini ada fungsi tambah menu baru ya. Di sini ada nama menu. Kemudian di nama program akan meminta kita memasukkan nama baru jika kita memilih untuk menginput menu baru. Di sini diinput oleh scanner, oleh keyboard ya. Kemudian selanjutnya ada harga menu, kita memasukkan harga juga. Kemudian di sini kategori ya, ada string kategori. Kita juga diminta untuk memasukkan kategori dari makanan atau minuman yang kita input, apakah berupa makanan atau minuman. Nah, di sini jika kategori yang dimasukkan oleh pengguna itu berupa tulisan makanan atau minuman, maka akan ditambahkan ke daftar menu yang sudah dibuat tadi ya. Nah, jika pengguna tidak memasukkan baik itu tulisan makanan atau minuman, maka program akan mencetak tulisan bahwa kategori yang dimasukkan oleh pengguna itu salah. Nah, di sini akan menambahkan menu, yaitu berupa nama, harga, dan juga kategori. Jika sesuai ya, maka akan muncul tulisan bahwa menu berhasil ditambahkan. Kemudian selanjutnya ada fungsi untuk mengubah menu. Di sini untuk mengubah menu, program akan menampilkan menu yang sudah ada terlebih dahulu di sini. Kemudian sistem akan mencetak tulisan untuk memasukkan nomor menu yang ingin diubah harganya. Nah, karena sebelumnya mereka itu sudah menampilkan daftar menu yang sudah ada, maka kita itu diminta untuk menginput nomor dari daftar menu yang ingin diubah harganya. Kemudian di sini ada variabel nomor yang digunakan untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna ya. Kemudian di sini ada if ya. Jika nomor yang dimasukkan oleh pengguna itu kurang dari 1 atau lebih dari jumlah menu, maka akan menampilkan tulisan bahwa nomor menu yang ingin diubah harganya oleh pengguna itu tidak ditemukan, dan kemudian program akan kembali ke sebelumnya ya. Kemudian selanjutnya jika pengguna memasukkan nomor yang ada yang sesuai dengan daftar menu, maka di sini akan ada konfirmasi ya, sebuah konfirmasi apakah pengguna yakin ingin mengubah harga yang sudah diinput tadi. Maka di sini ada scanner lagi, scanner untuk konfirmasi. Jika pengguna mengetik kata iya, maka harga akan berubah sesuai yang diminta. Kemudian jika pengguna mengetik kata tidak, maka perubahan akan dibatalkan. Kemudian selanjutnya ada fungsi untuk menghapus menu. Sama, kemudian setelah pengguna memilih fungsi untuk menghapus menu, maka program akan menampilkan daftar menu yang sudah ada. Kemudian akan ada semacam pernyataan untuk memasukkan nomor menu yang ingin dihapus oleh pengguna. Nah, di sini juga sama, ada variabel nomor yang akan menyimpan input dari pengguna ya. Nah, di sini sama juga, jika pengguna menginput angka kurang dari 1 dan lebih dari daftar menu, nomor di daftar menu, maka program akan mencetak bahwa nomor menu tidak ditemukan. Kemudian program akan kembali lagi ke sebelumnya. Nah, jika pengguna mengetik nomor sesuai dengan daftar menu, maka akan ada konfirmasi lagi. Apakah pengguna yakin ingin menghapus menu yang sudah diinput tadi. Nah, jika pengguna mengetik kata ya, maka menu akan dihapus, namun jika tidak, maka penghapusan tersebut akan dibatalkan. Nah, kemudian selanjutnya ada private static void menu pelanggan. Nah, di sini jika tadi itu menu admin untuk admin, maka di sini kita akan membahas untuk menu pelanggan jika pengguna memilih peran sebagai pelanggan untuk memesan sebuah makanan. Nah, di sini seperti yang diminta, kita diminta untuk menggunakan sebuah array list ya. Di sini ada 2 array list. Yang pertama ada array list untuk menu, yaitu nama yang dipesan mungkin ya. Kemudian yang kedua, di sini ada jumlah yang dipesan, yaitu misal pengguna memesan kopi sebanyak 2. Nah, di sini 2 di sini akan disimpan di variabel jumlah dipesan yang bertipe data integer. Nah, kemudian di sini ada looping menggunakan while. Nah, di sini statusnya true dulu ya. Di sini perulangan akan terus berlanjut sebelum pengguna mengetik kata berhenti. Jadi sebelum
pengguna mengetik kata berhenti, maka pengguna akan terus diminta input yang berisi masukkan pesanan dengan format nama menu sama dengan jumlah. Nah, di sini scannernya yang akan menerima input dari pengguna melalui keyboard. Nah, di sini ada jika inputnya itu selesai, maka perulangan tersebut akan berhenti. Nah, jika pengguna mengetik kata selesai sebelum memesan sesuatu, sebelum memasukkan pesanan, maka akan muncul pernyataan bahwa Anda belum memesan apapun dan kembali ke menu utama. Nah, di sini ada fungsi return. Kemudian selanjutnya ada oh ya, di sini ada variabel menu ditemukan. Di sini berfungsi untuk mencari menu yang diinput oleh pengguna. Nah, di sini item yang dipesan akan ditambahkan ya ke menu ditemukan. Kemudian ada jumlah pesanan akan dimasukkan ke variabel jumlah. Nah, di sini setelah pengguna memasukkan nama menu, maka akan muncul pernyataan bahwa sistem berhasil menambahkan menu yang diminta oleh pengguna ke dalam pesanan. Kemudian jika tidak, akan muncul pernyataan bahwa menu yang diminta oleh pengguna ini, nama menu ini tidak ditemukan dalam sistem. Kemudian akan ada fungsi exception, yaitu menangkap kesalahan ya. Jika pengguna memasukkan kata yang salah, maka akan muncul pernyataan bahwa input tersebut tidak valid. Misalnya pengguna mengetikkan tanda baca, kemudian hanya simbol-simbol tidak jelas itu, maka program akan mencetak pernyataan bahwa input tersebut tidak valid. Kemudian kita masuk ke fungsi hitung dan cetak struk. Nah, di sini ada item dipesan dan juga jumlah dipesan ya untuk cetak struknya. Kemudian selanjutnya ada tampilan untuk memperbagus saja biar rapi. Di sini ada menu kami, menampilkan ke pelanggan gitu ya. Nah, di sini program akan mencetak daftar menunya. Di sini digunakan perulangan ya. Menu makanan dan minuman dipisahkan. Kemudian selanjutnya ada cetak struk pembayaran di sini. Pakai perulangan juga. Nah, di sini ada for INTI sama dengan 0, I kurang dari item dipesan, size menu item sama dengan item dipesan. Di sini kita ini digunakan untuk menghitung total harga per item dan menjumlahkannya ke subtotal. Misal pengguna memesan nasi rames sebanyak 2 biji, nah 2 bijinya itu akan ditambahkan kemudian dijumlahkan ke variabel subtotal ya. Di sini ada dikali jumlah. Item get harga. Di sini item total item, di sini item get harga akan meminta harga di tiap-tiap item kemudian dikalikan ke jumlah, kemudian selanjutnya di total di variabel subtotal ya. Kemudian di sini ada perhitungan promo beli 1 gratis 1 minuman. Di sini jika subtotal lebih dari 50.000, maka pembeli pelanggan akan mendapatkan 1 minuman gratis ya. Kemudian jika pelanggan menghabiskan lebih dari 100.000, maka pelanggan akan mendapatkan diskon sebanyak 10% dari pembelian. Nah, di sini perhitungannya adalah diskon persen sama dengan subtotal dikurang diskon nominal dan juga dikali 0,10, yaitu 10% ya. Kemudian selanjutnya ada total akhir, yaitu total akhir tanggungan gitu ya, yang didapat dari subtotal tadi dikurangi diskon, kemudian dikurangi diskon persen di sini. Kemudian ada pajak, perhitungan pajak, yaitu total didapat dari total akhir dikali pajak rate tadi itu kan di final berapa ya, 0,10 ya, 10% ya. Kemudian total bayar, di sini total bayar yang harus dibayarkan oleh pelanggan, yaitu didapat dari total akhir ditambah pajak kemudian ditambah dengan biaya pelayanan. Nah, kemudian di sini ada format penulisan gitu ya di struknya. Kita akan mencetak subtotal, kemudian pajak 10%, biaya pelayanan, kemudian total bayar yang harus dibayarkan oleh pengguna, oleh pelanggan. Nah, kemudian di sini ada beberapa fungsi pendukung ya,
Yang pertama ada private static menu cari menu, string menu yaitu mencari menu berdasarkan nama dari daftar menu. Kemudian yang selanjutnya ada private static string format rupiah, yaitu mengubah angka harga jadi format rupiah sesuai dengan local in ID ya. Kemudian di sini ada private static int get int input ya. Dan private static double get double input. Nah, dua fungsi ini menangani input angka supaya program tidak error jika pengguna salah ketik. Misalnya jika user mengetik ABC, maka number format exception ini akan menangkap dan program akan meminta input ulang dari pengguna. Kemudian kita langsung saja kita uji coba ya program ini. Kita compile terlebih dahulu di sini. Nah, di sini pertama kali akan ada sebuah pilihan, yaitu selamat datang di restoran. Kita diminta untuk memilih apakah kita akan berperan sebagai pelanggan atau admin. Baik, pertama kali saya akan mencoba peran sebagai pelanggan terlebih dahulu ya. Maka saya akan menginput angka 1 di sini. Enter. Nah, di sini jika pengguna mengetik angka 1, maka sebuah daftar menu akan muncul ya di sini ya. Di sini ada makanan juga minuman, di sini ada 8 buah. Nah, kemudian kita diminta memasukkan pesanan. Misalnya kita akan memesan nasi bakar. Kita pesan 3. Nah, jika di enter, maka akan muncul pernyataan bahwa kita berhasil menambahkan nasi bakar. Nah, selanjutnya kita akan memesan nasi soto sebanyak 4. Nah, kita lanjut memesan kopi sebanyak 1. Nah, inputnya ini berulang-ulang ya, karena perulangan tadi tidak terbatas sebelum pengguna mengetik kata selesai. Nah, di sini saya akan mencoba mengetik kata selesai. Nah, di sini jika pengguna mengetik kata selesai, maka akan muncul sebuah struk pembayaran yang berisi menu-menu yang kita pesan tadi dan jumlah yang harus dibayarkan. Nah, di sini sesuai yang kita input tadi, saya memesan nasi bakar sebanyak 3, yaitu harganya 15.000, jika dikali 3 sama dengan 45.000. Kemudian nasi soto ada 4, harganya 25.000, dikali 4 berarti 100.000, dan juga kopi sebanyak 1, yaitu 5.000. Nah, karena subtotalnya itu sama dengan 150, yang artinya kita memenuhi syarat untuk mendapat diskon dan juga penawaran spesial, maka di sini akan muncul sebuah pernyataan bahwa ada penawaran spesial, yaitu gratis 1 kopi. Nah, tadi kan saya pesan 1 minuman kopi. Nah, karena saya memesan 1 minuman kopi, maka kopi tersebut akan digratiskan oleh sistem. Nah, di sini ada diskon 10%. Ada diskon 10%, yaitu 14.500 ya diskonnya ya. 10% ya. Nah, di sini ada subtotal yaitu 150.000, kemudian pajak 10%, 13.000. Iya, diskonnya 10% ya. Pajaknya 10% juga yaitu 13.050, kemudian ada biaya pelayanan 20.000. Nah, total bayar yang harus dibayarkan oleh pengguna atau pelanggan yaitu sebanyak 163.550. Nah, di sini juga ada terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, setelah itu akan muncul lagi menu pertama kali tadi, yaitu pilihan untuk peran. Nah, jika tadi kita berperan sebagai pelanggan, maka selanjutnya kita akan berperan sebagai admin di sini untuk mengelola menu ya. Kita ketik angka 2. Nah, di sini jika pengelolaan menu akan muncul 5 pilihan, yaitu yang pertama ada tambah menu baru, kemudian ubah harga menu, kemudian yang ketiga ada hapus menu, yang keempat ada lihat semua menu, dan kelima ada kembali ke menu utama. Nah, kita coba untuk menambah menu baru ya. Kita tulis angka 1, kemudian enter. Nah, di sini kita diminta memasukkan nama menu. Nama menunya misalnya aneka seafood. Kita enter, harganya kita set sebagai 35.000. Nah, kategorinya kita makanan ya, kita tulis makanan. Nah, berhasil, menu aneka seafood telah ditambahkan. Nah, untuk memastikan apakah menu aneka seafood ini berhasil ditambahkan pada menu, saya akan melihat menu terbarunya ya. Kita ketik angka 4. Nah, di sini jika kita mengetik angka 4, yaitu akan muncul daftar menu saat ini. Nah, di sini ada 9 menu ya setelah ditambahkan dengan aneka seafood. Nah, berarti berhasil ditambahkan ya. Kemudian selanjutnya kita akan menghapus menu. Kita coba angka 3. Kita masukkan nomor menu yang ingin dihapus. Kita coba air putih ya yang dihapus ya. Kita tulis angka 7. Ada konfirmasi ya di sini. Kita tulis saja ya. Nah, di sini sudah berhasil dihapus. Kita cek lagi ya. Nah, di sini di menu terbarunya air putih sudah terhapus dan aneka seafood masih ada ya, sesuai yang kita input tadi.
Kemudian kita coba fungsi ubah harga menu. Kita klik angka 2. Yang akan diubah misalnya nasi bakar nomor 2. Nah, di sini ada masukkan harga baru untuk nasi bakar yang sebelumnya harganya 15.000, kita ubah menjadi 10.000. Yakin? Oke, yakin. Nah, sudah selesai, kita lihat lagi. Nah, di sini menu terbarunya itu nasi bakar sudah berubah ya, harganya menjadi 10.000. Kemudian kita kembali ke menu utama. Kita berperan sebagai pelanggan lagi. Kita cek. Nah, di sini sudah berubah ya. Di bagian makanan, nasi bakarnya sudah berubah harganya, yang semula adalah 15.000. Setelah diubah, sekarang berubah jadi 10.000. Kemudian minumannya yang tadinya itu ada air putihnya sudah dihapus. Maka hanya tersisa 3 macam minuman saja. Baik, ini sudah selesai. Baik, mungkin sampai situ saja praktikum yang saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada salah kata atau salah dalam menjelaskan fungsi atau baris kodenya, saya mohon maaf kepada tutor dan mohon bimbingannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.